Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang pria muda yang tersesat di sebuah desa gaib. Tanpa berlama-lama, jangan lupa pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Malam itu, jalanan sepi. Hanya ada bayangan Ardi yang terus mengemudi pulang, ditemani suara GPS dari ponselnya yang dingin memandu. Ambil jalan alternatif, suara itu berkata, dingin dan tanpa emosi. Ardi mendengus, tetapi matanya tidak bisa lepas dari layar ponsel yang menampilkan jalur kecil di tengah hutan yang tampak suram. Jalan itu sempit dan dikelilingi pepohonan tua yang menjulang tinggi. Cabang-cabangnya melengkung seperti tangan yang ingin meraih sesuatu. Rasa ragu menyeruak di dadanya, disertai kecemasan yang sulit dijelaskan. Namun, kelelahan yang ia rasakan membuatnya, tanpa sadar, mengikuti petunjuk itu. Jalan itu sempit, dikelilingi pepohonan tua yang menjulang tinggi. Rasa ragu sempat menyelimuti pikirannya, tetapi kelelahan membuatnya mengikuti petunjuk itu. Semakin jauh ia melaju, suasana berubah. Lampu jalan yang biasanya redup kini menghilang sepenuhnya. Hanya ada sinar dari lampu mobil yang menerangi jalan setapak di depan. Suara malam terdengar semakin jelas, desiran angin, suara binatang malam. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Ardi. Tinggal beberapa kilometer lagi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, saat jalan semakin menanjak dan berkelok, GPS kehilangan sinyal. Layar ponsel menampilkan tulisan "No Service". Ardi menginjak rem, menghentikan mobil di jalan kecil itu. Ia berpikir sejenak, lalu menyalakan mesin kembali, berharap segera menemukan peradaban. Setelah beberapa waktu, ia tiba di sebuah desa. Deretan rumah tradisional berdiri dengan suasana yang sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran sebuah pemukiman. Tidak ada suara televisi, tawa anak-anak, atau aktivitas malam lainnya. Ardi menghentikan mobil di depan sebuah bangunan besar yang tampak seperti balai desa. Ia mematikan mesin dan keluar, disambut udara dingin yang lembab. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul dari balai desa, membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya yang hitam pekat tampak hidup, seakan mengamati setiap gerakan Ardi. "Selamat malam, Tuan," sapa pria itu dengan suara serak. "Maaf, Pak, saya tersesat. Ini desa apa ya?" tanya Ardi sambil memperlihatkan layar ponselnya yang masih tidak memiliki sinyal. Pria tua itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang sebagian besar telah hilang. Matanya yang gelap menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. "Kamu tidak akan menemukan sinyal di sini. Di desa ini, waktu berjalan dengan caranya sendiri," ucapnya penuh teka-teki, sembari mengetuk-ngetukkan tongkat kayunya ke tanah dengan irama yang tidak teratur. Ketukan itu, meskipun pelan, terasa bergema dalam kesunyian, seakan memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Bulu kuduk Ardi kembali meremang. Ucapannya membuat bulu kuduk Ardi meremang.
Ardi mencoba menenangkan diri, namun malam itu terasa semakin mencekam. Bisikan-bisikan samar terdengar dari luar jendela mobilnya. Ia mendengar suara-suara yang tidak bisa ia pahami, seperti orang-orang berbisik di kejauhan. Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk tetap berada di mobil, berharap pagi segera tiba. Ketika fajar menyingsing, Ardi terbangun dengan tubuh yang terasa remuk, seperti habis melewati malam penuh mimpi buruk. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Matanya tertuju pada jam tangan dan jam di mobil yang menunjukkan waktu sama, tidak bergerak. Perasaan cemas mulai menyergapnya. Kenapa waktu seperti berhenti? Gumamnya pelan, suaranya serak. Ia keluar dari mobil dengan langkah ragu. Di depan, pria tua itu berdiri diam, wajahnya tetap menyimpan senyum misterius, tetapi kini matanya memancarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah peringatan tanpa kata. Ia keluar dari mobil dan melihat pria tua itu berdiri di sana, menatapnya. "Kamu harus pergi sekarang," kata pria tua itu dengan nada serius. "Ikuti jalan utama dan jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Ardi tidak mengerti, tetapi ia memutuskan untuk menurut. Ia menyalakan mobil dan mulai melaju. Namun semakin jauh ia pergi, semakin aneh suasana desa itu. Rumah-rumah yang sebelumnya terlihat normal, kini tampak kosong. Beberapa kali ia merasa melewati tempat yang sama berulang kali, seperti jalan itu membawa dia kembali ke titik awal. Ketika akhirnya ia hampir mencapai pintu keluar desa, seorang anak kecil muncul di tengah jalan. Anak itu berdiri diam, memandang Ardi dengan tatapan sedih, sambil memegang boneka kain yang lusuh. "Kamu mau pergi ya?" tanya anak itu dengan suara lirih. Ardi tidak menjawab, hanya mempercepat laju mobilnya. Namun, jalan di depannya tiba-tiba tertutup kabut tebal. Suara bisikan yang tadinya samar kini semakin jelas, memanggil namanya. Dengan tekad kuat, Ardi keluar dari mobil dan berlari. Ia mengikuti instingnya menembus kabut hingga akhirnya melihat sebuah jembatan di kejauhan. Saat ia berlari menuju jembatan itu, suara jeritan dan bayangan-bayangan gelap mengejarnya. Namun ia tidak berhenti. Dengan sisa tenaga, ia berhasil melewati jembatan merah tersebut. Begitu sampai di sisi lain, suasana berubah, kabut menghilang, dan matahari pagi menyambutnya. Ardi terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang, tetapi desa itu sudah lenyap, seolah tidak pernah ada. Beberapa waktu kemudian, ia ditemukan oleh seorang petani yang sedang melintas. Petani itu mengatakan bahwa tempat tersebut dikenal sebagai Desa Terkutuk, sebuah tempat yang sering dibicarakan dengan nada takut oleh penduduk sekitar. Menurut cerita yang ia dengar dari kakeknya, desa itu adalah tempat di mana waktu dan ruang tidak mengikuti aturan biasa. Beberapa orang percaya bahwa desa tersebut dulunya dihuni oleh sekelompok orang yang membuat perjanjian gelap demi kekuatan abadi, tetapi akhirnya dikutuk hingga hilang dari peta dunia nyata. Banyak orang yang hilang setelah memasuki kawasan itu. Tambah petani tersebut dengan nada pelan, matanya mengamati Ardi seolah memastikan bahwa ia bukan salah satu dari penghuni yang kembali.
Kamu sangat beruntung bisa keluar hidup-hidup. Ardi tidak pernah kembali ke desa tersebut, tetapi bayang-bayang malam itu terus menghantuinya. Ia sadar, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pengalaman itu mengajarinya bahwa keberanian sejati adalah menghadapi ketakutan, meskipun tidak sepenuhnya memahaminya. Ketika Ardi dibawa pulang oleh petani itu ke kota terdekat, ia menyadari bahwa sesuatu aneh telah terjadi. Wajah-wajah orang di sekitarnya tampak terkejut dan penuh kebingungan saat mereka melihatnya. Salah seorang warga langsung mengenali Ardi dan menghubungi keluarganya. Beberapa jam kemudian, Ardi akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Sang adik, yang kini terlihat lebih dewasa dari yang ia ingat, berlari menghampirinya sambil menangis. Air mata kebahagiaan bercampur rasa tidak percaya mengalir di wajah mereka. Sang ibu memeluk Ardi erat-erat, sementara sang ayah berdiri tak mampu berkata-kata, hanya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kami pikir kamu tidak akan pernah kembali," bisik ibunya dengan suara bergetar. Ruangan dipenuhi isak tangis haru, membawa kehangatan yang telah lama hilang. "Kak Ardi, ini benar kakak. Kami pikir kakak sudah meninggal. 2 tahun kak. Kakak hilang selama 2 tahun. Isak tangis haru memenuhi ruangan. Ardi terdiam tidak percaya. Bagi dirinya, malam di desa itu hanya berlangsung beberapa jam. Tetapi di dunia nyata, 2 tahun telah berlalu. Ia memeluk adiknya erat, berusaha menenangkan mereka berdua. Pengalaman itu tetap menjadi misteri besar bagi Ardi, tetapi ia bersyukur bisa kembali ke keluarganya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghargai setiap momen yang ia miliki, karena ia tahu, waktu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya.